Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Dalam rangka hari ini kita berjumpa kembali tentunya di Suara Sriwijaya. Hari Bakti PU ke-78 memiliki tagline yaitu sigap membangun negeri. Itu artinya setiap insan teknis ini memiliki peran penting khususnya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun yang tak kalah harus kita jadikan fokus atau jadikan titik tumpu ini salah satunya adalah melalui jasa konstruksi. Seperti apa agar melalui jasa konstruksi ini bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Tentunya akan ada pembinaan yang perlu dilakukan baik dari pusat, provinsi maupun hingga ke tingkat kabupaten kota. Hari ini akan kita bahas lebih lanjut dalam tema pembinaan jasa konstruksi di Sumatera Selatan. Bersama ketiga narasumber saya yang sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Saya akan sapa yang pertama Ibu Mualimah Gustini STMSI, Kepala UPT DPIP 2B dan Jasa Konstruksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Titin, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, wah luar biasa. Senyumnya manis sekali hari ini. Terima kasih sebelumnya Ibu Titin sudah hadir. Dan selain Ibu Titin, saya juga ada dua narasumber saya ini bapak-bapak ganteng ya. Saya akan sapa yang pertama Bapak Dr. Insinyur KM Aminuddin STMT, Kabid Penataan Bangunan dan Lingkungan di Disperkim Provinsi Sumsel. Assalamualaikum, halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga ya Pak ya. Tentunya nggak kalah semangat dari Ibu Titin hari ini di perbincangan kita. Dan selain ada Ibu Titin dan juga Pak Aminuddin tadi, saya juga akan sapa. Ini beliau adalah Sekretaris Dinas PUBM dan Tata Ruang Provinsi Sumsel, sekaligus juga Ketua Formatur Forum Jasa Konstruksi Sumsel, Bapak Insinyur Ridwan MT. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Wah, ketiga narasumber kita hari ini tentunya sudah siap sekali untuk membahas tema kita hari ini, yaitu pembinaan jasa konstruksi di Sumatera Selatan. Dan untuk pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Baik, mungkin sebelum kita membahas terkait dengan pembinaan jasa konstruksi ini, pemirsa di rumah juga perlu tahu dulu kali ya Bu ya, kira-kira sebenarnya apa yang dimaksud dengan jasa konstruksi? Boleh silakan Ibu Titin. Baik, terima kasih. Sebenarnya Mbak Caca ya, kalau ditanya tentang jasa konstruksi ini sebenarnya sudah terkait dengan seluruh aspek kehidupan kita. Iya. Kita itu membangun apa-apa tuh pakai konstruksi kan. Betul. Nah, karena kita perlu suatu badan atau lembaga atau sistem lah ya yang mengatur, maka dibentuklah suatu sistem yang namanya jasa konstruksi. Jadi jasa konstruksi ini sendiri sebenarnya merupakan suatu layanan jasa konsultansi untuk yang konstruksi sendiri maupun yang terkait dengan non konstruksi. Jadi bisa di sini kita untuk apa namanya, untuk jasa konstruksi yang kita naungi itu terkait dengan 11 masyarakat konstruksi. Jadi 11 masyarakat konstruksi itu juga harus dibina. Kami dari tingkat provinsi, terutama dari Dinas Perkim sendiri, merupakan lembaga yang memang harus menaungi sistem jasa konstruksi yang ada di provinsi dan juga di 17 kabupaten kota. Jadi kalau ditanya jasa konstruksi itu di bagian mana, sebenarnya seluruh, mulai dari awal perencanaan ya Pak Amin ya, sampai di perencanaan itu sudah ada konsultan-konsultannya. Lalu juga sampai dengan di tengah pelaksanaan ada lingkup nanti pelaksanaan, ada konstruksinya, ada nanti kontraktornya, nanti ada juga pemasok barangnya, ada nanti di situ SDM yang terkait di dalamnya, semuanya. SDM-nya itu nanti perlu pelatihan, pelatihan itu nanti sendiri perlu sertifikasi yang tidak sembarang orang bisa menguasai tentang konstruksi itu sendiri. Selain dari tadi udah perencanaan, pelaksanaan, nanti terakhir ada lagi serah terima. Lalu serah terima nanti ada apa namanya, untuk balancing yang terakhirnya ada tim-tim yang terakhir untuk yang penerimaan, untuk yang cross check apakah nanti konstruksinya itu sudah memenuhi syarat, sudah aman atau tidak. Nah itu semua suatu lingkup kesatuan jasa konstruksi sampai dengan
balik lagi lelang, itu semua ininya lingkup jasa konstruksi. Jadi kalau mau cerita jasa konstruksi itu sebenarnya semuanya sudah ada di lingkup kegiatan kita sehari-hari. Membangun rumah sendiri itu sudah termasuk jasa konstruksi. Betul. Apalagi yang gedung-gedung tinggi dan yang lain-lain itu sudah termasuk bagian dari jasa konstruksi. Jadi memang harus ada pembinaan dari kita level provinsi sampai dengan ke kabupaten kota. Dan alhamdulillah kita hari ini bisa dalam kaitan dengan hari ulang tahun PU Hari Bakti PU, kita memang perlu untuk mensosialisasikan. Pak Kadis kami sendiri, inilah katanya jasa konstruksi harus disosialisasikan kepada masyarakat luas supaya nanti yang tahu itu bukan cuma kita aja yang terkait dengan konstruksi, terutama istilahnya ke-PU-an ya Mbak ya. Tapi yang lain juga di luar ke-PU-an, masyarakat luas, termasuk yang 11 masyarakat jasa konstruksi itu harus juga kita sosialisasikan supaya nanti kalau ada masalah, kalau ada apa bisa kita koordinasikan bersama. Nanti juga ada satu kesatuan yang tempat wadah bersama jasa konstruksi, itu namanya Forum Jasa Konstruksi. Dan kami juga di UPTDP IP2B ini sudah punya juga satu perda, dan perda ini merupakan perda yang pertama terkait dengan jasa konstruksi. Perda nomor 2, Perda Sumsel ini, Perda nomor 2 tahun 2022. Perda ini merupakan perda tentang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Perda Jakon yang pertama di Indonesia. Jadi alhamdulillah ini merupakan salah satu prestasi ya Pak ya Pak Ridwan ya, Pak Amin. Jadi bukan cuma kita yang di Sumsel berbangga dengan ini. Pihak kementerian itu kalau misalnya mereka bertanya, Kementerian PU di sini terutama kalau yang jasa konstruksi itu dirjennya Dirjen Bina Konstruksi. Jadi mereka selalu mengarahkan kalau ada pihak provinsi, 38 provinsi yang lain itu kalau nanya, kalau kami mau tanya tentang jasa konstruksi, salah satu yang diarahkan oleh mereka acuannya ke Sumatera Selatan. Jadi ke bagian kami. Jadi memang sudah banyak provinsi yang lain, Provinsi Kalimantan Timur nih, mau ini lagi, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jambi, baik dari dinas maupun DPR-nya, lalu juga Bangka Belitung, pokoknya sudah banyak beberapa yang sudah koordinasi ke kami. Jadi studi tiru studi tiru untuk bagaimana penyusunan Perda Jakon itu sendiri. Jadi alhamdulillah lah itu salah satu prestasi kami. Dan prestasi yang lain juga ada, tapi nanti berimbang ya. Ini karena masih banyak sekali yang tentunya perlu disampaikan untuk ke masyarakat. Dan tadi melalui Perda Sumsel nomor 2 tahun 2022 menjadi salah satu hal yang membanggakan sekali ya Bu ya. Betul. Menjadi acuan juga untuk provinsi-provinsi lain bisa melihat bagaimana Sumatera Selatan ini bisa berhasil, salah satunya melalui hadirnya Perda Sumsel nomor 2 tahun 2022 ini. Luar biasa. Nah mungkin selanjutnya saya beralih ke Pak Amin nih. Pak Amin, kalau ingin mengetahui sebenarnya tentunya dalam jasa konstruksi ini kan pasti ada dasar hukum sebelumnya Pak yang mengatur. Nah kalau untuk dalam hal dasar hukumnya sendiri seperti apa ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Cah. Jadi memang yang seperti dijelaskan Ibu Titin tadi, memang bicara tentang konstruksi, bicara tentang jasa konstruksi, memang kita kembali lagi seperti apa urusan dinas kami ini. Roh dari dinas kami itu adalah mulai dari urusan yang bersih-bersih sampai urusan yang kotor-kotor, persampahan, sanitasi, kumuh dan seterusnya. Ya kan? Mulai dari manusia itu lahir tentu perlu lingkungan yang baik, perlu sanitasi, air bersih, lingkungan yang memang harus didukung dengan infrastruktur. Dan kesemuanya itu dalam ruang lingkup jasa konstruksi. Nah, kami sendiri di bidang bangunan gedung. Artinya nanti bangunan gedung ada 2 undang-undang yang di atasnya, ya kan? Satu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 terkait Undang-Undang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, Undang-Undang Bangunan Gedung turunnya ke PP 16 tahun 2021 yang menjadi Building Code
dari pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan. Sementara dari Undang-Undang Jasa Konstruksi turun ke PP-nya, kemudian turun lagi, itulah tadi bahwa kita telah menginisiasi berkat dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Pak Gub, melalui Pak Kadis, sedemikian rupa dengan dukungan UPTD yang memang membidangi, maka terbitlah dengan Pak Ridwan ya, yang dulunya menginisiasi Perda nomor 2 tahun 2022. Itulah yang nantinya secara aplikasi dan penerapan ya melaksanakan seperti apa pelaksanaan mengawal dari pelaksanaan dari bangunan baik itu bangunan gedung dan lingkungan yang merupakan bagian dari jasa konstruksi itu sendiri. Ya. Mungkin Pak Ridwan mau nambahin, Pak Ridwan. Iya, boleh silakan dari Pak Ridwan. Baik, terima kasih. Ya. Sebetulnya kami berbicara masalah forum jasa konstruksi yang sekarang kami lagi susun. Ya. Nah, dasar dari pembentukan forum itu ada dua. Pertama, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Dan turunannya lagi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 tahun 2022 tentang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Nah, di dalam peraturan Perda nomor 2 ini ada 3 aspek penting. Yang pertama pembinaan, kedua pengawasan, ketiga monitoring. Nah, pembinaan, pengawasan, dan monitoring ini ada 11 unsur yang dilakukan, baik pembinaan, pengawasan maupun monitoring. 11 unsur itu antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga pendidikan pelatihan tenaga kerja, pengguna jasa, penyedia jasa, perguruan tinggi atau pakar, ada lagi rantai pasok, tenaga kerja konstruksi, pemerhati konstruksi, lembaga sertifikasi jasa konstruksi, dan pemanfaat produk jasa konstruksi. Nah, 11 unsur itu dilakukan 3 unsur pokok tadi, pembinaan, pengawasan, dan monitoring. Nah, forum jasa konstruksi ini hadir ada 4 poin. Yang pertama sebagai alat komunikasi, konsultasi, dan informasi. Informasi terkait dengan masyarakat jasa konstruksi terhadap pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah kabupaten kota. Yang kedua menampung dan menyalurkan aspirasi dari forum masyarakat jasa konstruksi yang nantinya disampaikan pada pihak-pihak terkait, antara lain pihak terkait baik pemerintah, BUMN, dan perusahaan-perusahaan yang memayungi jasa konstruksi. Yang ketiga memberikan rekomendasi terkait dengan pengembangan penelitian terhadap jasa konstruksi. Nah, apabila ada pengembangan atau penelitian terhadap ilmu-ilmu yang baru, nanti diberikan rekomendasi kepada pihak pemerintah untuk dilakukan pembinaan. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan jasa konstruksi. Jangan sampai pelaku jasa konstruksi melebihi kewenangan pemerintah. Jadi forum mengawasi pelaku jasa konstruksi. Nah, guna forum ini antara lain tadi kalau pembinaan. Nah, anggota 11 unsur ini perlu apa? Tenaga ahli di bidang apa nantinya? Kalau misalnya di bidang konstruksi, nanti kita kolek berapa yang akan dibutuhkan, nanti kita akan sampaikan pada pemerintah untuk dilakukan pelatihan, pendidikan, sertifikasi. Perlu pengawasan misalnya, perlu tenaga ahli di bidang pertukangan. Nah, itu kita semua menyampaikan dalam forum ini kepada pemerintah untuk dilakukan pelatihan, sertifikasi, dan tenaga ahli. Nah, itulah gunanya forum ini. Jadi forum ini insya Allah akan terbentuk, dan juga seperti yang disebutkan oleh Pak Titin ini, insya Allah juga forum ini mungkin yang pertama di Indonesia, karena kita turunan dari Perda nomor 2 ini. Jadi membentuk forum ini sebagai amanat dari Perda nomor 2 tahun 2022 itu. Mungkin itu. Oke, jadi sudah ada sejak tahun 2022 juga ya Pak ya untuk forum ini. Berkaitan juga tadi dengan adanya Perda, itu artinya fokus terhadap jasa konstruksi ini juga semakin dalam lagi dengan adanya forum jasa konstruksi ini. Salah satu pasal di Perda itu diwajibkan untuk membentuk forum jasa konstruksi.
Oke, mungkin nanti kita juga akan mengetahui lebih lanjut lagi nih terkait tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Tapi sebelumnya nanti saya mau tahu juga sebenarnya untuk pembinaan yang sudah dilakukan sejauh ini untuk pembinaan jasa konstruksi ini seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu Bapak Ibu, saya jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog Suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kita membahas pembinaan jasa konstruksi di Sumatera Selatan. Masih bersama narasumber saya ada Bu Titin, Pak Aminuddin dan juga Pak Ridwan tentunya. Nah tadi saya mau tanya lagi nih ke Bu Titin. Ibu kalau berbicara mengenai pembinaan dulu nih Bu, jasa konstruksi. Sebenarnya baik dari pemerintah pusat, lalu juga pemerintah provinsi, sampai nanti ke pemerintah kabupaten kota sebenarnya itu seperti apa? Baik, saya buka sedikit ya Mbak, ya, karena memang agak-agak ini panjang. Jadi kalau menurut di undang-undang dari yang pusat sampai dengan ke tingkat kita sudah ada Perda nomor 2 tahun 2022 itu sudah disampaikan pembinaan dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten kota itu termasuk penetapan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi. Lalu untuk yang pemerintah provinsi kita juga sudah ada poin untuk sesuai dengan kewenangan Pemda sendiri. Salah satu kalau yang tingkat kita pembinaannya itu yaitu untuk pembinaan tenaga-tenaga terampil dan tenaga ahli. Kalau untuk yang tingkat provinsi ini jenjang, kami menyebutnya jenjang ya, jenjang tenaga ahlinya itu di tingkat kabupaten kota, jenjang tenaga ahli terampil itu jenjang 1 sampai dengan 5. Lalu kalau yang jenjang tingkat provinsi itu tenaga ahli jenjang nomor 6 sampai dengan 8. Kalau tingkat pusat jenjangnya tenaga ahli untuk yang madya. Kalau yang kami yang di provinsi itu muda dan madya. Kalau yang pusat itu tingkat jenjangnya jenjang utama, skornya 9. Jadi masing-masing penjenjangan itu ada pelatihannya masing-masing. Selain pelatihan nanti ada lagi yang sertifikasi. Jadi pelatihannya itu ada yang sertifikasi, ada yang non sertifikasi. Untuk sertifikasi ini nanti juga ada lembaga yang mensertifikasinya, yaitu lembaga sertifikasi profesi LSP. LSP-nya ini nanti juga harus yang menilainya yang berkompeten di bidangnya. Jadi misalnya kalau untuk yang pelatihan untuk tenaga ahli bangunan gedung, nanti yang berkompeten menilainya ya yang sudah bersertifikasi untuk bangunan gedung. Lalu ada juga misalnya untuk yang jalan atau jembatan. Banyak sekali pelatihan-pelatihan konstruksi yang dilaksanakan terkait dengan kompetensinya masing-masing. Jadi sebagai contoh kami bisa buka di sini misalnya, tapi nggak bisa di-share di layar ya. Iya. Jadi udah beberapa yang kami laksanakan, misalnya pelatihan-pelatihan sertifikasi K3. K3 ini bisa dari ahli muda, lalu juga ahli madya dan ahli utama. Tapi kalau yang ahli utama kan yang tingkat pusat. Lalu juga ada sertifikasi ahli-ahli gedung. Ini juga berlevel sama muda, madya dan utama. Lalu ada juga pelatihan sertifikasi jembatan. Lalu ada juga yang jalan. Ini sudah kami laksanakan di level kami provinsi. Jadi sudah banyak yang kita laksanakan. Untuk tenaga yang sudah kita hasilkan juga ada juga pelatihan pengelola teknis bangunan gedung negara. Nah itu salah satu yang dari ini ya Pak ya, dari pusat ya, dari kementerian. Jadi BPSDM. Memang ya penilaiannya dari BPSDM. Jadi untuk tahun 2023 ini sendiri kita sudah menghasilkan tenaga-tenaga terlatih sejumlah 406. Tenaga terlatih dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Dan yang bersertifikasi, jadi yang bersertifikasinya ini 212. Jadi memang level yang sertifikasi ini lebih sulit karena mereka penjenjangannya, mereka bisa menggunakan sertifikatnya itu untuk bekerja secara profesional di tingkat di bidang jasa konstruksi itu. Jadi banyak yang sudah kita laksanakan. Lalu untuk prestasinya sendiri, selain pembinaan kita sudah menghasilkan beberapa prestasi. Misalnya bulan November kemarin Pak ya, kita sudah dalam ajang Pekan Konstruksi Indonesia. Jadi itu merupakan ajang tahunan di dunia konstruksi yang di mana Kementerian PU itu mengundang seluruh provinsi di Indonesia yang melibatkan tenaga penyedia,
lalu juga semua yang terkait dengan konstruksi yang kami sampaikan tadi, mulai dari konsultannya sampai dengan kontraktornya, sampai dengan jasa pasoknya, sampai dengan apa ya, ASN, seluruh yang terkait dengan konstruksi itu berkumpul bersama di dalam Pekan Konstruksi Indonesia itu, dan ada lomba di sana. Alhamdulillah kita dari UPTD Jasa Konstruksi di Disperkim Sumsel ini meraih juara umum ketiga tingkat nasional. Alhamdulillah ya Pak ya. Luar biasa. Mungkin salah satu yang mendasari penilaian itu karena kita sudah ada perda. Ya. Perda, lalu juga ada forum jasa konstruksi, dan lomba-lomba yang kami ikuti juga di sana karena Pekan Konstruksi, jadi ada lomba-lomba. Lombanya lomba ekskavator. Tahu ekskavator nggak? Yang kayak gitu ya, pakai backhoe gitu-gitu, mindahin alat. Nah itu ada lomba, kita dapat juara 2 tingkat nasional. Lalu ada juga lomba BIM, Building Information Modeling. Jadi itu suatu program, di mana program itu nanti bisa memperhitungkan kekuatan suatu bangunan, perhitungan secara cepat lah begitu. Tapi bisa pengendalian dari awal sampai dengan akhir, dan kita juga dapat juara di sana, juara 2 nasional juga. Lalu juga ada lomba ilmu ukur tanah, kita juga ikut, dan banyak lagi. Jadi prestasi yang sudah kita hasilkan di Sumatera Selatan ini sudah sangat-sangat membanggakan. Dan selain yang prestasi itu, kami dari UPTD juga ini mudah-mudahan nanti sudah dapat SK penetapan dari Pak Gubernur. Alhamdulillah Pak Gubernur sangat mengapresiasi. Kita UPTD akan menjadi Badan Layanan Umum Daerah, BLUD. Jadi BLUD ini merupakan sistem pelayanan yang misalnya yang tadinya cuma internal kita untuk yang kecil, nah sekarang bisa kita tingkatkan lagi pelayanan itu supaya lebih besar, dan juga kualitas kita juga akan bisa kita manfaatkan, dan pendapatan juga akan bisa meningkat untuk provinsi, dan mudah-mudahan ini akan segera terlaksana. Kalau sudah UPTD nanti sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah Konstruksi, tentunya nanti banyak sekali yang akan kita hasilkan lebih banyak lagi, lebih baik lagi untuk Provinsi Sumatera Selatan, terutama untuk dunia jasa konstruksi. Bahkan sebelum itu pun juga ini sudah dengan berbagai prestasi tadi ya Bu, dan juga pembinaan ini terus dilakukan tentunya khususnya untuk jasa konstruksi itu sendiri. Nah mungkin saya akan beralih ke Pak Aminuddin. Bapak, kalau kita melihat ini kan untuk di Provinsi Sumatera Selatan ini kan sangat unik ya Pak ya, baik itu dari tekstur, dari segi di pertanahannya itu sendiri kan juga landingnya itu luar biasa sekali gitu. Kalau berbicara tentang Sumatera Selatan, berbukit-bukit, berbeda-beda semuanya gitu permukaan tanahnya. Nah, tapi kalau mungkin di sini yang harus menjadi titik utama juga ini untuk pembinaan jasa konstruksi, khususnya untuk dalam penataan bangunan dan juga lingkungan, itu seperti apa kira-kira Pak? Oke, baik, terima kasih. Ini menarik ya, makin menarik kita bicarakan ini ya. Diskusi. Karena memang di Provinsi Sumatera Selatan itu memang terdiri dari 17 kabupaten kota. Nah, artinya bahwa itu mempunyai corak budaya, keanekaragaman arsitektur. Nah, untuk itulah Provinsi Sumatera Selatan, tadi kelupaan juga kita menerangkan bahwa telah terbit ya Pak Ridwan ya, perda tentang arsitektur lokal. Bagaimana kita menampilkan keinginan dari pimpinan kita, ya kan, bagaimana begitu melintasi Provinsi Sumatera Selatan ada nuansa arsitektur. Tanjak. Ya kan? Nah, salah satunya memang ornamen ya, antara lain tanjak, sehingga begitu mereka memasuki Provinsi Sumatera Selatan, oh ini Provinsi Sumatera Selatan. Berbeda gitu ya, kan? Pak ya. Tiap-tiap dari kota kabupaten ini mempunyai ragam ornamen yang memang spesifik dan unik. Nah, untuk itulah kami ya bersama baik Ibu Titin, Kepala UPTD, Pak Ridwan telah mendorong perda dan pergub terkait dengan lisensi arsitektur. Kita adalah nomor kedua ya di Indonesia yang telah menyelesaikan aturan tentang lisensi arsitektur. Jadi
seorang arsitek itu harus selain dia aplikasikan keilmuan arsitektur, dia juga harus menampilkan corak budaya ornamen dari berbagai 17 kabupaten kota ini. Tentu itu harus kita lisensikan sesuai dengan aturan tadi. Jadi kalau tadi kami terangkan ada Undang-Undang Bangunan Gedung, nah kemudian Undang-Undang Jasa Konstruksi, satu lagi yaitu Undang-Undang Arsitek. Undang-Undang Arsitek ini turunannya itu PP 15, yang kalau Undang-Undang Bangunan Gedung itu building code-nya PP 16, nah yang ini PP 15 yang mengamanatkan untuk setiap provinsi harus menyelesaikan lisensi arsitektur. Alhamdulillah ya Pak Ridwan ya, tahun ini kita menyelesaikan 92 orang. Target kita nanti 3 tahun depan itu 100 lagi, tahun berikutnya 100 lagi, sehingga mudah-mudahan Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan mendorong arsitek itu sudah berlisensi nyaris hampir 300-an orang. Yang mudah-mudahan ini ke depan akan merubah merubah bentuk wajah kota dari 17 kabupaten kota. Selain sesuai dengan standar teknis di dalam building code tetapi juga menampilkan corak jati diri dari bangsa kita Sumatera Selatan khususnya. Mungkin itu. 17 kabupaten kota itu bukan angka yang sedikit gitu ya Pak. Melihat pasti tentu punya keberagamannya tersendiri, keunikannya tersendiri. Diharapkan begitu masuk wilayah itu mempunyai coraknya masing-masing. Sampai kita bisa merasa bahwa memang Sumatera Selatan ini ternyata punya kebudayaan dan juga keberagaman yang luar biasa. Jati dirinya. Betul sekali. Ini semakin menarik ya pemirsa. Selanjutnya nanti saya juga ingin tahu sebenarnya untuk dari forum masyarakat Jakon sendiri pasti kan juga merasakan ya Pak ya tantangan yang luar biasa khususnya dengan adanya wilayah Sumatera Selatan seperti yang disampaikan oleh Pak Aminuddin tadi, untuk bisa setiap masuk ke daerah itu punya identitasnya masing-masing. Tapi jangan dijawab dulu Pak Ridwan, usai jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Wak, kopi susu wak si kau wak. Banyak ke susunya wak. Tenang weh, gak aku bayar. Ay, lapang caknya kopi susu. Berapa nih Anoy dapat duit dari calon yang kamu dukung tuh? Biasa weh lur. Jangan ke kopi susu lur. Motor baru lagi pacar aku beli. Makonya melok aku mana lemak. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nak kemana? Pemungutan suara. Nak kelebu apa? Nonton itu nah TV. Pemilu lah tak lama lagi. Jangan basing-basing bae nak milih. Mentang-mentang ada duitnya. Tak taunya kalau lah jadi pemimpin kita yang saro. Nah, jadi cak mano? Nah, sudah sini. Ayo sini. Kamu berdua tuh sini dulu. Makanya kita tuh jangan tergiur dengan politik uang. Mari kita cerdas dalam memilih. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik,
Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya membahas pembinaan jasa konstruksi di Sumatera Selatan. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454. Baik, saya akan ke Pak Ridwan nih. Pak, kalau tadi Pak Amiruddin sudah menyampaikan juga memang harapannya untuk bisa masuk ke setiap daerah di Sumatera Selatan ini punya identitasnya masing-masing. Nah, ini menjadi tantangan terbesar tentunya untuk masyarakat jasa konstruksi. Nah, seperti apa nih kalau dari Pak Ridwan menanggapinya? Baik, kalau kita bicara terkait dengan jasa konstruksi sangat luas sekali, Mbak. Mulai dari rantai pasok sampai selesainya konstruksi itu adalah keterlibatan masyarakat semua. Jadi roh dari Perda jasa konstruksi, pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi sebetulnya supaya kegiatan jasa konstruksi itu sendiri bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh pengguna jasa dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah dipersyaratkan. Betul. Nah, untuk mencapai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan itu, tentunya pekerja-pekerja pelaksana konstruksi harus memiliki kompetensi, harus memiliki sertifikasi keahlian di bidangnya. Betul. Makanya pihak Forum Jasa Konstruksi untuk merekrut kawan-kawan yang terlibat di dalam 11 unsur tadi membutuhkan teknis apa, tenaga teknis apa. Nah, di dalam kebutuhan itu sekarang kita di dalam perda itu juga mensyaratkan penggunaan tenaga ahli, penggunaan rantai pasok, penggunaan material yang digunakan untuk pelaksanaan konstruksi harus menggunakan produk daerah yang berada di wilayah itu. Nah, jadi untuk mempersiapkan tenaga ahli itu, maka kita lakukan pembinaan-pembinaan. Pembinaan itu antara lain misalnya di bidang asosiasi profesi konsultan. Dia butuh tenaga ahli di bidang konstruksi jalan dan jembatan. Nah, kita akan lakukan rekomendasi, akan memberikan permohonan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkim, untuk melakukan pembinaan, melakukan pelatihan dan pendidikan di bidang ahlinya itu. Jadi sehingga pekerja-pekerja jasa konstruksi yang ada di Sumatera Selatan ini memiliki sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah disyaratkan dan menggunakan produk lokal. Jadi kita sendiri memiliki tenaga-tenaga antara lain tadi sudah disebutkan tenaga K3 keselamatan bangunan. Nah, bangunan itu sendiri konstruksi khususnya harus memiliki keselamatan. Mulai dari pekerjanya, bangunan itu sendiri dan dampak dari bangunan itu harus memiliki keselamatan. Betul. Jadi makanya perlu tenaga-tenaganya dididik untuk mengetahui bagaimana caranya menyelamatkan diri, menyelamatkan bangunan dan menyelamatkan bangunan sekitarnya akibat pembangunan konstruksi itu. Nah, di bidang ahli jalan juga, dia harus memiliki teknik jalan dan jembatan. Makanya kita lakukan, kalau salah tahun kemarin ada 2 kali angkatan, kita lakukan pelatihan tenaga ahli jalan dan jembatan. Tahun ini juga kita melakukan pelatihan tenaga ahli bangunan, teknik bangunan. Itu semua untuk bagaimana pelaksana teknis konstruksi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi pengguna jasa itu dapat menerima hasilnya dengan baik dan dengan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, jadi masyarakat konstruksi ini juga kita libatkan mereka misalnya menggunakan material harus
ada di wilayahnya masing-masing yang terdekat, menggunakan tenaga ahli. Kalaupun tenaga ahli itu tidak tersedia di dalam wilayah kita, harus mendapatkan tenaga ahli di wilayah lain, harus didampingi dengan tenaga ahli yang ada di wilayah ini. Dengan catatan harus alih teknologi. Alih teknologi itu artinya tenaga kita yang ada di Sumatera Selatan harus belajar dengan tenaga ahli yang di luar. Jadi nanti tenaga kita itu sudah memiliki ilmu itu, bisa ongoing di dalam kegiatan-kegiatan struktur yang ada di wilayah. Jadi kita tidak lagi mengambil lagi dari wilayah luar. Nah, itu tujuan dari pembentukan forum ini, wadah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring terhadap kawan-kawan yang ada di dalam anggota forum jasa konstruksi ini. Oke, jadi dari 11 masyarakat jasa konstruksi tadi diharapkan itu bisa maksimal juga dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Sumatera Selatan itu sendiri ya Pak ya. Wah, luar biasa ini. Nah, kalau kita melihat sekarang ini sudah di akhir tahun 2023, itu artinya pasti sudah disusun juga ya Bu ya program-program untuk baik jangka pendek maupun jangka panjang gitu kan ke depannya, khususnya ini untuk bisa mungkin semakin meningkatkan lagi pelayanan terhadap masyarakat di bidang infrastruktur ini sendiri. Nah, boleh nih Bu Titin juga bisa menyampaikan sebenarnya seperti apa nih program ke depannya yang sudah disusun yang akan dilaksanakan. Baik, terima kasih Mbak Caca. Jadi benar sekali karena ini udah di akhir tahun 2023 ya, jadi sudah banyak juga kita upayakan untuk yang akan dilaksanakan tahun 2024 yang akan datang. Di antaranya ya melanjutkan pelatihan-pelatihan yang tadinya belum terlaksana akan kita lanjutkan di tahun 2024. Baik itu yang jenjang tenaga ahli muda maupun tenaga ahli madya. Dan selain itu juga kami akan melanjutkan program-program terkait dengan yang BLUD yang tadi. Jadi BLUD itu masih banyak sekali PR-nya. Di antaranya pergub-pergubnya yang belum dilaksanakan, lalu juga turunan dari Perda nomor 2 2022 tadi juga ada beberapa pergub yang belum terselesaikan, jadi masih jadi PR untuk tahun depan. Pergubnya terkait dengan pergub kerjasama operasional, lalu juga pergub tentang pengawasan jasa konstruksi, dan juga pergub tentang LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan ini ada kaitannya juga dengan BLUD yang akan kami laksanakan di tahun depan ini. Jadi BLUD ini salah satunya yaitu memiliki dua skema. Dua skema utamanya yaitu pertama, sebenarnya banyak skema yang lain, tapi yang kami utamakan untuk dilaksanakan di tahun depan ini dua dulu. Yang pertama peningkatan yang pelatihan tadi. Jadi pelatihannya bisa mengapa kami BLUD-kan? Karena salah satunya untuk meningkatkan pelayanan kepada ASN maupun non-ASN secara lebih luas ke seluruh kabupaten kota. Jadi sampai saat ini kalau kita melaksanakan pelatihan itu biasanya kerjasama dengan Bappekom. Bappekom itu merupakan perpanjangan tangan dari BPSDM, dari Kementerian PU yang terkait dengan bina konstruksi. Jadi kalau cuma mengandalkan dari sertifikasi kompetensi dari Bappekom, Badan Pengembangan Kompetensi yang ada di yang merupakan perpanjangan tangan dari kementerian, kayaknya kurang jumlah ASN maupun non ASN yang bisa kita latih sehingga dapat menghasilkan tenaga yang bersertifikasi itu kurang memenuhi jumlah yang ditargetkan ya. Jadi kalau kita pihak provinsi bisa mengupayakan sendiri mengadakan pelatihan, termasuk juga memberikan sertifikasi terutama untuk ASN di 17 kabupaten kota, terutama yang terkait dengan bidang KPU-an, maka itu akan sangat membantu target-target penyelesaian untuk mendapatkan tenaga-tenaga profesional di bidang konstruksi ini, dan itu akan bisa menyeimbangkan target yang sudah yang tadinya dibantu oleh Bappekom. Dan tadi ada dua kami sampaikan untuk BLUD, yang pertama untuk yang pelatihan itu, yang kedua tentang uji alat. Uji alat terutama kami saat ini sudah punya beberapa
alat yang kami bisa ujikan, yaitu jadi alat ini bisa disewa. Jadi ini bisa untuk salah satu pemasukan untuk BLUD konstruksi di kita. Jadi alat-alat yang sudah ada itu ultrasonic velocity pulse, lalu rebar locator, ya Pak Amin ya, lalu bor tangan, hammer test portable sistem pegas, lalu core drill, laser meter, lalu juga sudah ada tim uji dengan alat-alatnya, yaitu salah satunya thermoscanner, lalu ada juga DJI drone Matic 2 Enterprise, dan ada beberapa lagi yang sudah termasuk SDM-nya yang sudah bisa dilaksanakan di tempat kami. Jadi alat ini bisa digunakan, bisa disewa, termasuk juga dengan SDM kami. Misalnya satu gedung itu mau diketahui nih aman atau tidak, apalagi terkait dengan SLF ya Pak ya. Sekarang sudah SLF dan PBG, jadi kalau dulu EMB, jadi suatu bangunan itu harus ada syaratnya kan, EMB, sekarang PBG dan SLF. Jadi mereka harus lulus uji SLF-nya itu gimana? Ya harus ada yang mengujinya. Yang mengujinya itu yaitu pakai alat ini, dan tim uji SDM-nya itu bisa dari kami. Nah itu salah dua tadi ya. Yang pertama itu yang akan kita upayakan peningkatan pelatihan tadi. Peningkatan pelatihan, lalu juga yang uji alat dan sewa alat ini untuk yang mengetahui suatu gedung itu layak atau tidak keandalannya. Mungkin itu yang dan ada lagi jangka panjangnya yang akan kita ini akan usahakan, tapi untuk yang utamanya mungkin itu dulu. Yang karena ini juga sudah merupakan banyak ya, udah PR yang banyak sekali yang akan kita coba kejar ke depannya. Coba kejar ke depan tentunya dengan berbagai prestasi yang sudah diraih di tahun 2023 ini. Tahun 2024 pasti tentunya kita menginginkan hal yang lebih baik lagi ya Bu ya untuk Sumatera Selatan. Betul. Nah saya juga penasaran ini, kalau tadi Ibu sudah menyampaikan juga untuk di BLUD itu sendiri tadi menjadi salah dua fokusnya tadi ya Bu ya. Tapi untuk tentunya dalam penataan bangunan dan juga lingkungan ini pasti di tahun 2024 mungkin ada hal lain juga mungkin yang bisa disampaikan juga ke masyarakat tentunya ya Pak Aminuddin ya, seperti apa nanti perkembangannya kita akan mengetahui selengkapnya, tapi usai jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Payo deh. Pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua ini milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen, ya enggak pesen. Nah, aku bingung-bingung itu, bro. Iya Nandel, kau nih milih makanan lagi nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mano kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda.
Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Saya langsung mau ke Pak Aminuddin ini Pak. Kalau tadi Ibu Titin sudah menyampaikan ya di tahun 2024 seperti apa nanti salah satu fokus kerjanya juga gitu kan. Tapi di sini kalau kita ingin mengetahui dalam hal penataan bangunan dan juga lingkungan, sebenarnya di tahun 2024 ini 2023 ini sudah baik sekali ya Pak ya. Nah di 2024 nanti seperti apa ini Pak? Oke, baik, ini makin menarik ya. Artinya kita akan meneruskan program-program yang sudah kita lakukan. Selama beberapa tahun ini, selain tadi mendukung, artinya ini mendukung jasa konstruksi. Kita tadi bicara tentang bangunan gedung, kita bicara tentang lisensi, kita bicara identitas, arsitektur, dan seterusnya. Kita juga akan tetap mendorong apa yang disebut dengan green building. Nah, kita telah melakukan pelatihan, kita melakukan sertifikasi, kita melakukan sosialisasi terkait dengan green building. Nah, ke depan kita ada satu gedung yang sebenarnya sudah menjadi percontohan, ya kan? Program yang baik tentu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, alhamdulillah Disperkim telah mempunyai satu gedung yang akan menjadi contoh dan percontohan terhadap green building. Insya Allah akan kita dapatkan namanya rating tools Garuda. Ya, kita akan wujudkan tahun depan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan sertifikat BGH paling tidak level Madya untuk gedung percontohan yang sekarang didiami oleh Ibu Titin. Artinya program yang maju harus diikuti gedung yang memang menjadikan percontohan. Artinya green itu juga nanti diikuti dengan green behavior, perilaku yang hemat energi, ya kan? Hemat energi itu terwujud mulai dari hemat listrik, air, ya kan, berperilaku efisien. Tentu ujung-ujungnya nanti untuk menjaga ketersediaan energi masa depan. Betul. Ya. Dan kantor kami sendiri juga dalam proses ini ya menguji kembali keandalan bangunan. Artinya kantor kami harus menjadi percontohan 4K, ya. Satu, aspek keselamatan, ya kan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Ya, jadi itu merupakan standar teknis yang harus kita patuhi dan harus kita ikuti pada semua kantor apabila kita menginginkan kantor yang baik seperti itu. Jadi ke depan itu yang akan kita lakukan, ya, dan kami juga akan mendorong ya apa yang disebut dengan green building, green behavior kepada 17 kabupaten kota. Betul. Kami ya ke depan dengan Ibu Titin kita menuntaskan 3 tahun ke depan ya. Artinya kita agak ada agent-agent ya perubahan membawa perilaku baru ya. Bagaimana kita bekerja dengan efisiensi yang ujungnya adalah
efisiensi energi. Mungkin Betul, itu. Amin. Semoga Ya, nanti juga amin. ini Mudah-mudahan melalui dorongan. tayangan ini juga masyarakat di rumah ini juga bisa semakin sadar juga nih Pak ya, Ya. kesentil juga tadi seperti yang Ya. disampaikan oleh Pak Amiruddin bahwa harus bisa menerapkan green behavior tadi Ya. tentunya. Nah ini terakhir mungkin sebelum perbincangan sore hari ini berakhir gitu, itu kalau kita melihat ini tahun 2024 mendatang tentunya besar sekali, banyak sekali harapan-harapan juga yang ingin kita capai gitu ya Bu ya, dan tentunya ada banyak hal yang ingin kita lakukan, tapi ternyata ini sebelum kita melanjutkan ini ada telepon masuk, kita boleh angkat dulu. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa, di mana Ibu? Iya, di Palembang, Bu. Baik. Silakan pertanyaannya Ibu. Maksudnya ini mau nanya, Bu, agak bingung juga ya kalau dari PU ini, apakah misalnya untuk pembangunan jalan yang ada di kabupaten itu bagian dari Bapak Ibu ya mengenai pembangunannya itu, Pak. Karena kan konstruksinya bagian konstruksi juga bangunan jalan itu ya. Kemudian pembagiannya seperti apa supaya pembangunan jalan yang ada di daerah itu supaya aman, jadi supaya dapat semua. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih ya Ibu ya. Perbaikan untuk jalan antar kota atau kabupaten, apakah juga termasuk wilayah kerjanya gitu? Ya, seperti apa? Boleh mungkin dari Ibu? Pak Ridwan, dari Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Bina Marga. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu, mana tadi Ibu? Ibu apa? Ibu Dian dia. Sebetulnya tadi apa yang disampaikan dengan Pak Amin, apapun konsep dari pelaksana jasa konstruksi itu tidak terlepas dari tenaga pelaksananya. Makanya karena pelaksananya adalah merupakan anggota forum dari jasa konstruksi. Makanya kami sekarang lagi gencar-gencarnya untuk melakukan kemampuan tenaga daripada anggota forum. Nah, terkait dengan jalan tadi, jalan itu adalah merupakan bagian dari konstruksi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Nah, jalan ini ada beberapa kewenangan. Itu ada kewenangan kabupaten kota dan ada kewenangan provinsi, ada kewenangan nasional. Nah, kalau jalan menghubungkan antar dua kabupaten atau jalan yang menghubungkan jalan nasional ke nasional, biasanya itu jalan provinsi. Itu termuat di dalam SK jalan provinsi. Tetapi kalau jalan lingkungan, jalan yang terkait dengan menuju ke perkampungan-perkampungan, itu biasanya jalan kabupaten kota. Sedangkan jalan nasional biasanya menghubungkan jalan antara provinsi ke provinsi, itu merupakan jalan primer, kolektor primer. Nah, itu kewenangan jalan. Nah, sekarang untuk kewenangan jalan itu tidak terlalu terikat. Jadi kalau yang namanya jalan itu rusak, pasti PU Bina Marga yang dicari. Nah, ada beberapa sistem pembiayaan. Kalaupun itu jalan kabupaten, bisa diusulkan dengan dana Banggup. Jadi dana provinsi bisa masuk ke kabupaten, dana nasional bisa masuk ke provinsi. Nah, jadi itu terkait dengan kewenangan jalan. Mungkin itu. Oke, baik, itu sudah terjawab ya tadi pertanyaannya Ibu. Sebelum kita tadi menutup perbincangan, ternyata ada telepon masuk tadi ya Bapak. Baik, nah ini kita akan mengakhiri perbincangan kita di siang hari ini. Namun sebelum itu mungkin dari Ibu Titin dan juga Pak Amin serta Pak Ridwan ini bisa memberikan closing statement terkait tema kita hari ini, itu pembinaan jasa konstruksi di Sumatera Selatan. Boleh, silakan Ibu Titin terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Caca. Jadi memang ajang hari ini merupakan salah satu sosialisasi yang sangat-sangat perlu kami sounding ke seluruh lapisan masyarakat, karena memang kegiatan jasa konstruksi ini harus melibatkan seluruh masyarakat. Mudah-mudahan nanti harapan kami masyarakat luas, terutama yang terkait dengan 11 masyarakat konstruksi, bisa saling bekerja sama, bisa saling bisa saling menunjang lah setiap pekerjaan. Jadi konstruksi yang akan dihasilkan di Sumatera Selatan khususnya akan menjadi salah satu konstruksi yang menjadi percontohan. Salah satunya ya untuk green building tadi, lalu juga untuk yang yang terkait dengan ornamen-ornamen, lalu juga terkait dengan yang prestasi-prestasi yang kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya jasa konstruksi yang lebih baik,
nanti kedepannya prestasi Sumatera Selatan akan bisa lebih membanggakan lagi. Amin, luar biasa. Terima kasih Bu Titin. Baik, dari Pak Amin, silakan Pak. Saya rasa ya mendukung dari pernyataan Ibu Titin tadi, memang perlu kolaborasi dan kerjasama kita semua untuk mewujudkan agar pembangunan ya yang telah diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Perda Jasa Konstruksi dan melalui Forum Jasa Konstruksi dapat kita dukung bersama-sama untuk menjadikan Provinsi Sumatera Selatan terdepan. Amin, amin. Baik, silakan Pak Ridwan singkat saja. Yang kami harapkan kepada kawan-kawan anggota Forum Jasa Konstruksi, silakan diupdate ilmunya, karena kita sekarang kalaupun ilmunya tidak diupdate, tidak sesuai dengan keinginan, mereka akan tertinggal dengan sendirinya. Karena kita sekarang sudah ke era yang milenial, yang sangat ilmunya sangat maju, dan kita tidak lagi menggunakan ilmu-ilmu lama, jadi kita harus menyesuaikan dengan keinginan-keinginan pemerintah sekarang, termasuk dengan bangunan hijau tadi. Kalau kita tidak mengupdate ilmu kita, kita tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang yang ada ini. Mungkin itu harapan luar kami. biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Titin, Pak Amin dan juga Pak Ridwan atas perbincangan kita siang hari ini membahas pembinaan jasa konstruksi di Sumatera Selatan. Sekali lagi selamat Hari Bakti PU ke-78, sigap membangun negeri dan semoga semua program-program bisa terlaksana dengan baik. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita di Suara Sriwijaya hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa tentunya dengan tema menarik lainnya hanya di Suara Sriwijaya. Akhir kata, saya Nur Harisha Pratiwi mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.